Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita masih pada materi perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Nah, sebelum kalian membuat sebuah kerajinan, kalian harus mengetahui terlebih dahulu bahwa dalam sebuah kerajinan terdapat beberapa unsur yang harus kalian penuhi. Kita langsung masuk pada yang pertama, yaitu unsur estetika. Pastinya ini bukan merupakan hal yang asing ya. Unsur estetika pasti kalian semua pernah mendengar. Unsur estetika ini adalah unsur keindahan bentuk, di mana dia selalu bergantung pada sentuhan keindahan. Pada prinsipnya, nilai estetik ini meliputi kesatuan atau unity, keselarasan atau harmoni, keseimbangan atau balance, serta kontras atau kontras. Dari keempat prinsip ini menimbulkan perasaan yang haru, nyaman, bahagia, dan senang, sehingga timbullah nilai keindahan atau nilai estetik. Yang kedua ada unsur ergonomis. Apa sih ergonomis itu? Mungkin ada yang masih asing ya, jarang mendengar istilah ergonomis. Jadi pada saat kalian membuat kerajinan, pastikan juga terdapat unsur ergonomis, atau kalau pada teori desain itu dikenal dengan prinsip form follow function, yaitu bentuk desainnya mengikuti fungsi. Jadi unsur ergonomis ini adalah unsur benda kerajinan yang mengutamakan kenyamanan dalam penggunaannya. Mungkin kalian dulu pernah belajar ya pada seni kriya mungkin bahwa terdapat produk yang mempunyai nilai estetik dan juga mempunyai nilai guna. Tapi ada juga yang hanya mempunyai nilai estetik tanpa mempunyai nilai guna. Nah, bagi yang mempunyai nilai guna itu harus memenuhi unsur ergonomis. Seperti itu. Nah, unsur ergonomis pada sebuah karya kerajinan itu antara lain terdapat adanya keamanan atau security, adanya kenyamanan atau comfortable, serta adanya keluasan atau flexibility. Lalu yang ketiga, semua produk kerajinan harus mempunyai unsur marketable, yaitu suatu barang yang cocok dijual di pasaran. Nah, selain bahan dasar limbah yang digunakan cukup murah dan mudah ditemukan, bentuk jadi dari desain produknya pun karena unik dan bernilai estetik akan menjadikan produk kerajinan tersebut menjadi bernilai jual tinggi. Marketable atau tidaknya sebuah produk ini tergantung pada dua elemen dasar, yaitu who atau siapa dan how atau bagaimana. Yang pertama, who. Secara sederhananya, siapa yang akan menjadi target market dari produk kerajinan yang akan perajin jual? Dengan memahami kebutuhan dari konsumen, maka perajin akan tahu sasaran dari pengguna produknya. Dan itu berarti produk tersebut berpotensi marketable. Lalu yang berikutnya, how. Kita juga harus mempertimbangkan how terkait dengan cara bagaimana perajin mengirim produk kerajinannya hingga sampai ke tangan konsumen, dan konsumen bisa merasakan manfaat dari produk kerajinan tersebut. Ini berarti bagaimana perajin tersebut mampu menciptakan permintaan atas produk kerajinan pada target. Nah, kemudian dalam perencanaan proses produksi diperlukan pengelolaan yang baik untuk mencapai tujuan perusahaan. Terdapat adanya sumber daya yang dikelola dalam sebuah wirausaha yang dikenal dengan sebutan 6M. Jadi saat kalian membuat kerajinan, itu pastikan kalian sudah mempertimbangkan sumber daya yang diperlukan. Sumber daya ini dikenal dengan istilah 6M, yaitu man, money, material, machine, method, dan market. Man artinya manusia, money artinya uang, material artinya bahan, machine artinya peralatan, method adalah cara kerja, dan market adalah pasar. M yang pertama adalah man atau manusia, merupakan unsur manajemen yang penting dalam mencapai tujuan perusahaan. Pastikan sumber daya manusianya mempunyai visi dan misi yang sama, mempunyai tujuan yang sama. Kemudian pastikan mereka sesuai dengan kapasitas yang dibutuhkan, sehingga akan tercapai tujuan dari perusahaan. Kemudian money atau uang merupakan alat tukar dan alat pengukur nilai, unsur yang penting untuk mencapai tujuan perusahaan, karena segala sesuatu harus dipertimbangkan secara rasional, dari segi modal, kemudian pengelolaan, sampai dengan harga jual. Jadi money ini merupakan
hal yang benar-benar harus dipertimbangkan secara rasional. Lalu ada material atau bahan, bahwa perusahaan umumnya tidak menghasilkan sendiri bahan mentah yang dibutuhkan, tetapi membeli dari pihak lain. Untuk itu, manajer perusahaan akan berusaha untuk memperoleh bahan mentah dengan harga yang paling murah, menggunakan cara pengangkutan yang paling murah, dan membuat proses pengolahan seefisien mungkin. Jadi bagaimana memanage bahan tersebut. Yang keempat, mesin atau peralatan, bahwa perkembangan teknologi yang begitu pesat menyebabkan penggunaan mesin semakin meningkat. Penggunaan teknologi yang tepat guna dapat mempercepat tingkat produksi. Selain itu, juga dapat memberikan hasil produksi yang konsisten kualitasnya. Yang kelima, ada metode atau cara kerja. Metode ini sangat diperlukan agar mekanisme kerja berjalan dengan efektif dan efisien. Metode kerja yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, baik yang menyangkut proses produksi maupun administrasi, tidak terjadi begitu saja, melainkan memerlukan waktu yang lama, sehingga nanti jadilah sebuah metode yang efektif dan juga efisien. Lalu yang terakhir, ada market atau pasar, yaitu menyebarkan hasil produksi merupakan faktor menentukan dalam perusahaan. Agar pasar dapat dikuasai, maka kualitas barang harus sesuai dengan selera konsumen dan harganya harus terjangkau oleh daya beli konsumen. Berikutnya, dalam perencanaan usaha, kita juga harus mempertimbangkan pengemasan produk kerajinan, bahan pengemasannya. Yang pertama ada kemasan kertas. Kemasan kertas ini dia lebih fleksibel, serta masih banyak digunakan. Dia masih dapat bersaing dengan kemasan lain seperti dari plastik dan logam, karena kemasan kertas ini harganya relatif lebih murah, lalu dia lebih mudah diperoleh, serta penggunaannya yang luas. Tapi kelemahannya, dia adalah sensitif terhadap air dan mudah dipengaruhi oleh kelembapan udara. Yang kedua, kemasan kayu. Kayu merupakan bahan pengemas tertua yang diketahui oleh manusia. Dia merupakan bahan baku dalam pembuatan palet, peti, atau kotak kayu, terutama di negara-negara yang mempunyai sumber daya alam kayu yang cukup besar. Tapi saat ini, persediaan kayu cukup terbatas, sehingga banyak orang yang mencari alternatif lain selain kayu, karena akan menimbulkan masalah jika terus-menerus menggunakan kemasan kayu, karena makin langkanya hutan penghasil kayu. Lalu yang ketiga adalah kemasan plastik. Kemasan plastik ini adalah yang paling banyak ditemui, terutama pada produk kerajinan. Biasanya yang digunakan itu adalah plastik dengan jenis akrilik. Beberapa sifat akrilik antara lain yaitu kaku, transparan, dia penahan yang baik terhadap oksigen dan cahaya, serta titik leburnya rendah. Beberapa produk juga menggunakan akrilik sebagai bahan pelapis, karena akrilik juga banyak digunakan sebagai bahan pelapis untuk bahan yang keras. Seperti itu. Tapi tahukah kalian, kalau kita berbicara mengenai kantong plastik, itu awal mulanya bagaimana sih? Itu awal mulanya adalah kantong-kantong yang digunakan itu adalah kantong kertas. Tapi kemudian karena cinta lingkungan, jika semakin banyak menggunakan kantong dari kertas, maka akan menimbulkan banyak sekali pohon yang ditebang, akan merusak alam, sehingga diciptakanlah kemasan plastik. Maksud saya kantong plastik, begitu. Nah, dengan harapan kantong plastik itu bisa digunakan berkali-kali. Kalau pada paper bag itu dia mudah hancur, tapi kalau menggunakan plastic bag, dia dianggap lebih ramah lingkungan awalnya, karena diharapkan bisa digunakan berkali-kali. Namun, kemudian yang terjadi adalah plastik tersebut hanya digunakan sekali saja, dan menggunakan plastik hanya sekali pakai. Kemudian semakin banyaknya manusia yang membuang plastik sembarangan, dan hampir semua produk menggunakan kemasan plastik, di mana plastik tersebut susah diuraikan. Akhirnya sekarang menjadi penumpukan sampah plastik di mana-mana. Begitu. Padahal awal mulanya itu adalah ditujukan untuk dalam rangka untuk mengurangi penggunaan kayu, mengurangi penggunaan paper bag. Tapi karena
tidak adanya rasa untuk menggunakan kembali produk plastik tersebut, sehingga terciptalah pencemaran lingkungan, pencemaran dari bahan plastik begitu. Jadi saya harap anak-anakku ketika menggunakan plastik sebagai kemasan, pastikan dibuat sedemikian rupa yang dapat digunakan kembali. Jangan sampai yang hanya sekali pakai buang, karena plastik itu susah diuraikan gitu. Nah, jadi tadi adalah hal-hal yang perlu kalian ketahui dalam merencanakan sebuah usaha. Pastikan besok pada saat kalian membuat kerajinan, serta kalian akan memasarkannya, pastikan kalian mempertimbangkan hal-hal yang sudah kita bahas hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih bagi yang sudah menyimak. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week.